Ya, ini sebelumnya dengan Bapak siapa dan sebagai apa di sini, Pak? Nama saya Dr. Abdul Halim, dokter praktek mandiri di Cilimus, Kuningan. Nah, saya mempunyai beberapa pertanyaan, Pak, tentang diabetes. Untuk yang pertanyaan pertama, apa sih penyebab diabetes, Pak? Penyebab diabetes pada intinya adalah faktor kebiasaan yang menyebabkan seseorang kecenderungannya menderita kadar gula darah yang meningkat. Biasanya berhubungan sama kebiasaan makanan sehari-hari, makanan yang terlalu tinggi karbohidrat dan gula. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mendiagnosis diabetes dengan benar, Pak? Diagnosa diabetes itu dijumpai dari anamnesa, terus pemeriksaan fisik atau tubuh, yang ketiganya pemeriksaan penunjang. Udah gitu aja. Pertanyaan ketiga, apa aja tanda-tanda awal yang harus diwaspadai seorang terhadap diabetes? Tanda-tanda awalnya si pasien berat badannya menurun drastis, merasakan berat badannya menurun drastis, kemudian haus terus, lapar terus, dan sering buang air kecil, terutama di malam hari. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana pola makan dan gaya hidup yang mempengaruhi diabetes? Terlalu banyak mengkonsumsi gula berlebih, makan yang tidak teratur, dan sering istilahnya ngemil terlalu berlebihan. Lalu pertanyaan yang kelima, sejauh mana peran genetik dalam perkembangan diabetes? Salah satu penyebab diabetes adalah faktor genetik, artinya diturunkan dari orang tua. Bisa dari ayah, bisa dari ibu, bisa dua-duanya. Apabila dua-duanya sama-sama menderita diabetes, besar kemungkinan anak-anaknya terkena diabetes. Nah, terus pertanyaan yang keenam, apa aja komplikasi jangka panjang dari diabetes yang tidak terkontrol? Komplikasi jangka panjang karena kadar gulanya tinggi akan merusak organ-organ yang lain. Yang paling sering adalah timbulnya neuropati di ujung-ujung jari, neuropati di ujung-ujung jari anggota tubuh, sehingga kadang-kadang timbul luka yang menyebabkan pembusukan di ujung-ujung jari anggota tubuh. Bisa juga ke mata, namanya retinopati. Untuk jangka panjang bisa menyebabkan kebutaan. Menyumbat di pembuluh darah di jantung bisa menyebabkan gangguan jantung. Kemudian juga berujung ke ginjal, sehingga ginjal mengalami gagal fungsi, akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Lalu pertanyaan yang ketujuh, bagaimana kemajuan teknologi seperti insulin pump atau CGM dalam membantu pasien diabetes? Insulin pump dan juga CGM itu sangat membantu untuk mengontrol kadar gula darah si pasien, terutama penderita gula darah yang sudah lama. Ya, insulin pump praktis digunakan karena tidak perlu penyuntikan insulin berkali-kali seperti yang menggunakan pen insulin. Jadi dengan sekali pemasangan bisa berhari-hari, itu mengurangi rasa sakit trauma dari pasien penderita insulin. Terus CGM itu buat mengontrol kadar gula. Nah,
apabila dipakai teknologi CGM-nya ke pasien tersebut, dia bisa mengontrol pemakaian insulin sesuai apa tidak dengan kadar gula darahnya gitu. Jadi dia tahu turun naiknya gula darah setiap saat dipantau, dan itu sangat membantu sekali teknologi itu. Terus pertanyaan ke-8, apakah ada obat atau terapi baru yang menjanjikan untuk penyakit diabetes saat ini? Sampai saat ini obat yang teknologi atau obat belum ada. Pasien hanya masih bergantung pada insulin. Itu selain obat-obat yang diminum, ya. Lalu kalau terapinya, apa ada yang bisa menjanjikan buat diabetes? Sampai detik ini, sepengetahuan saya tidak ada. Hanya kita memperbaiki pola hidupnya, kebiasaan. Lalu pertanyaan terakhir, apa pesan Anda kepada masyarakat untuk mencegah diabetes? Untuk mencegah diabetes, dari usia dini harus dibiasakan pola diet sehari-hari, olahraga teratur, dan tidak tidak mengkonsumsi makanan tinggi gula, ya, terutama makanan-makanan sekarang, dan jangan sering meminum. Jadi kalau makan teratur, di luar waktu makan diistirahatkan perutnya, seperti itu aja. Sebelumnya dengan siapa dan sebagai apa? Oke, perkenalkan, nama saya Dias Rizpulo. Saya sebagai apoteker di apotek daerah Cilimus. Baik Pak, saya ada beberapa pertanyaan seputar diabetes aja sih. Pertanyaan yang pertama, apa sih peran seorang apoteker dalam mendukung pasien diabetes? Oke, peran utama kami sebagai apoteker adalah memberikan informasi mengenai terapi yang akan mereka jalani. Contohnya seperti terapi insulin ataupun antidiabetik oral yang biasa dibilang obat minum. Lalu kami pun memberikan informasi tentang pentingnya pola hidup sehat dan juga pola makanan yang sehat agar bisa menunjang kehidupan mereka yang lebih sehat dan bisa mengoptimalkan obat yang kita beri. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Gimana sih cara kalian membantu pasien untuk memahami obat-obat yang mereka konsumsi? Kami menjelaskan fungsi obat, lalu dosis yang tepat, dan juga cara penggunaan obat tersebut. Dan yang terakhir itu untuk tata cara menyimpan obat yang baik dan benar. Jika pasien memiliki kekhawatiran ataupun kebingungan, kami akan menjelaskan dengan lebih sederhana agar pasien tersebut bisa memahami apa yang kita beritahu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa aja tantangan yang Anda hadapi dalam memastikan pasien itu mematuhi terapi diabetes? Tantangan yang kita hadapi paling seputar kurangnya pemahaman para pasien tersebut tentang penjadwalan meminum obat. Lalu juga biasanya pasien tersebut merasa terbebani dengan biaya ataupun juga seperti efek samping yang akan mereka dapatkan dari pengobatan tersebut, sehingga mereka tiba-tiba memilih untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter ataupun apoteker. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih Anda bekerja sama dengan dokter untuk memantau pengobatan pasien terus optimal? Untuk itu biasanya kita sering berkomunikasi atau juga berkoordinasi dengan dokter terkait pemberian dosis yang tepat untuk pasien, ataupun
juga tentang efek samping yang diderita pasien. Sebaliknya kita juga memberikan umpan balik kepada dokter tentang kepatuhan para pasien untuk meminum obat tersebut, dan juga kita saling sharing dan mencari solusi ketika ada kendala tertentu yang dialami oleh pasien. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih kesalahan pasien dalam mengonsumsi obat-obat diabetes? Kesalahan yang sering terjadi pada pasien adalah mereka suka tiba-tiba saja mengubah dosis yang sudah diberikan kepada mereka dari dokter. Lalu juga mereka sering kali lupa untuk minum obat sesuai dengan jadwalnya. Dan yang terakhir tuh biasanya mereka tidak tahu cara untuk penyimpanan obat itu bagaimana. Seperti insulin yang harusnya mereka letakkan di suhu penyimpanan tertentu, tidak bisa asal taruh gitu saja. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih apoteker berkontribusi dalam edukasi tentang manajemen diabetes seperti pola makan atau pemantauan gula darah? Kami biasanya memberikan informasi kepada pasien tentang pentingnya pemantauan gula darah secara rutin, seperti selama 3 hari atau 7 hari, agar kadar gula darah mereka itu terpantau secara akurat gitu kan. Lalu kami juga memberikan saran agar mereka mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga tidak banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis seperti gula. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sering merekomendasikan perangkat tertentu seperti glukometer kepada pasien? Seringkali biasanya kami juga merekomendasikan perangkat seperti glukometer kepada pasien. Lalu kami pun memberikan pembelajaran kepada mereka agar mereka juga tahu bagaimana caranya menggunakan glukometer, seperti mengambil tes sampel darah, lalu juga membaca hasil darah tersebut agar mereka sendiri dapat memahami dan juga lebih percaya diri untuk memantau gula darah mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana apoteker dapat membantu pasien dengan keterbatasan biaya untuk mendapatkan pengobatan yang efektif? Biasanya untuk pasien yang ada kendala terhadap biaya, kami menyarankan pasien untuk membeli obat generik dibanding obat paten. Walaupun obat generik lebih terjangkau, tetapi khasiat, fungsi, dan efektivitasnya tetap sama seperti obat paten. Dengan begitu, masalah kondisi biaya akan lebih mudah untuk ditangani. Oke Pak, ke pertanyaan yang terakhir ya, apa sih saran Anda untuk pasien diabetes agar mereka lebih percaya diri dalam mengelola kondisi mereka? Biasanya saya selalu menyarankan untuk rutin memantau kadar gula darah mereka. Seperti yang sebelumnya saya katakan, biasanya selama 3 hari atau 7 hari mereka harus rutin memantau gula darah mereka. Lalu jika mereka ragu untuk berdiskusi dengan apoteker dan dokter, dengan edukasi dan dukungan yang tepat dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau siapapun lainnya, pasti mereka juga akan menjalani hidup mereka dengan lebih bersemangat dan lebih sehat.